Ya, Bursa Efek Indonesia merilis pengumuman saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atas PT Sarana Sentral Bajatama Tbk. Ya, penetapan ini membuat emiten berkode saham Baja resmi menjadi emiten ke-52 yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration. Bursa Efek Indonesia menetapkan PT Sarana Sentral Bajatama Tbk masuk ke dalam daftar emiten berstatus High Shareholding Concentration. Berdasarkan pengumuman resmi bursa, struktur kepemilikan saham produsen baja berkode saham BAJA ini terbilang sangat terkonsentrasi. Per 6 Agustus 2026, sejumlah tertentu memegang saham tercatat menguasai secara agregat hingga 93,89% dari total saham perseroan. Otoritas bursa menjelaskan bahwa metodologi penentuan konsentrasi kepemilikan tinggi dihitung dari gabungan struktur saham warkat dan tanpa warkat. Melalui penetapan terbaru ini, perseroan resmi menjadi emiten ke-52 yang berada dalam radar pengawasan khusus kategori konsentrasi kepemilikan. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menambahkan 37 emiten baru, sehingga total saham HSI sempat menggemuk menjadi 51 perusahaan. Kendati mengumumkan status tersebut ke publik, otoritas bursa memberikan penegasan terkait independensi regulasi di pasar modal. Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah keterbukaan informasi ini murni bertujuan untuk meningkatkan transparansi profil risiko kepemilikan saham bagi para investor bursa. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pelaku pasar tengah menanti hasil review MSCI yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Agustus 2026. Perhatian pelaku pasar diperkirakan tidak hanya tertuju pada perubahan komposisi indeks, tetapi juga arah kebijakan MSCI terhadap aksesibilitas dan tingkat kelayakan investasi pasar saham Indonesia. Perhatian investor menjelang pengumuman hasil review MSCI pada 12 Agustus 2026 diperkirakan tidak hanya tertuju pada perubahan komposisi indeks, tetapi juga arah kebijakan MSCI terhadap aksesibilitas dan tingkat investability pasar saham Indonesia. Head of Research and Chief Economist PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia Ruli Arya Wisnu Broto mengatakan, investor perlu mencermati kemungkinan MSCI memberikan sinyal pelonggaran terhadap perlakuan khusus atau pembekuan yang saat ini masih diterapkan pada saham Indonesia. Menurut Ruli, salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan MSCI melonggarkan pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor atau FIF dan Number of Shares atau NOS, sekaligus membuka peluang penambahan atau migrasi saham Indonesia ke dalam indeks yang investable. Selain itu, investor perlu mencermati pandangan MSCI mengenai transparansi, free float, serta keterbukaan struktur kepemilikan saham. Menurutnya, isu tersebut memiliki dampak jangka panjang karena berkaitan dengan kemampuan investor global dalam menilai free float dan membentuk harga saham secara wajar. Lebih lanjut, keputusan MSCI pada Agustus 2026 juga penting untuk memberikan gambaran mengenai timeline normalisasi perlakuan terhadap pasar Indonesia. Apabila MSCI menilai reformasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mulai kredibel, dampaknya terhadap pasar berpotensi lebih positif dibandingkan sekedar perubahan sejumlah konstituen indeks. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melesat ke level tertinggi dalam sepekan pada perdagangan Selasa setelah keraguan terhadap potensi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan energi dari Timur Tengah akan berlangsung lebih lama. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melonjak 1,4% menjadi $88,91 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat di 1,3% menjadi $83,2 per barrel. Kedua acuan harga tersebut mencatat penutupan tertinggi sejak 31 Juli untuk hari kedua berturut-turut. Keduanya juga melambung sekitar 5% pada Senin setelah harapan tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran mulai memudar. Adapun Sekretaris Baru Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat tidak mengubah sikap dan menerima persyaratan Iran untuk mengakhiri perang. Pernyataan tersebut menjadi indikasi terkuat sejauh ini bahwa kesepakatan dalam pembicaraan dengan Oman terkait Selat Hormuz belum tentu langsung membuka kembali
jalur pelayaran apabila Amerika Serikat tidak memenuhi komitmennya dalam nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik yang dicapai Washington dan Teheran pada Juni. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Astra International Tbk membukukan penjualan mobil sebanyak 39.069 unit pada Juli 2026. Ya, capaian tersebut melonjak 22,96% secara tahunan, membuat akumulasi penjualan Astra hingga Juli 2026 menembus 261.440 unit. PT Astra International Tbk mengumumkan kinerja penjualan kendaraan roda 4 yang positif pada Juli 2026. Emiten dengan kode saham ASII ini melepas 39.069 unit mobil ke pasar. Perolehan tersebut meningkat 22,96% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebanyak 31.772 unit. Kendati demikian, secara bulanan penjualan mobil terkoreksi tipis 2,89% jika dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 40.235 unit. Secara akumulatif, Grup Astra telah membukukan penjualan mobil sebanyak 261.440 unit sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Head of Corporate Communications Astra, Windy Rizwantio menyatakan bahwa penjualan kendaraan roda 4 perseroan tumbuh 12% secara tahunan. Capaian impresif ini mengukuhkan dominasi pangsa pasar mobil Grup Astra di level 50% dari total industri otomotif nasional. Perseroan berkomitmen menjaga kualitas produk yang ditopang integritas jaringan penjualan, pembiayaan, serta layanan purna jual. Rincian penjualan mobil Astra pada Juli 2026 utamanya disumbang oleh jenama Toyota dan Lexus sebanyak 21.816 unit. Peringkat kedua ditempati oleh Daihatsu dengan kontribusi 14.125 unit, disusul Isuzu 3.016 unit, serta Yudi Trucks 112 unit. Sementara itu segmen mobil ramah lingkungan harga terjangkau atau LCGC menyumbang penjualan sebanyak 9.127 unit pada periode yang sama. Berbagai sumber IDX Channel. PT DMS Propertindo Tbk menyiapkan belanja modal atau capex sebesar 3 triliun rupiah untuk pengembangan kawasan Urban Nova Edu Hub di Surabaya Timur. Ya, langkah strategis emiten berkode kota ini ditandai dengan penandatanganan MOU bersama BUMN raksasa asal China. PT DMS Propertindo Tbk resmi menjajaki kerjasama strategis dengan raksasa BUMN asal China, China Light Industry International Engineering Company Limited atau CLIEC. Perseroan menyiapkan belanja modal hingga 3 triliun rupiah untuk menggarap Urban Nova Edu Hub. Proyek Edu Hub pertama di Indonesia ini akan dikembangkan dengan skema turnkey, mencakup perencanaan teknis, pengadaan, hingga pekerjaan konstruksi secara terpadu. Direktur Utama DMS Propertindo Muhammad Prapanca menegaskan bahwa kemitraan global ini mempercepat realisasi proyek sekaligus menjamin kualitas pembangunan kawasan. Pemilihan lokasi di Surabaya Timur dinilai sangat strategis karena telah didukung ekosistem pendidikan serta kawasan industri siap. Urban Nova Edu Hub berdiri di atas lahan seluas 23 hektar dengan potensi pasar menjangkau lebih dari 64.000 mahasiswa. Kawasan terpadu ini merancang fungsi residensial modern, bisnis hub, event space, hotel, hingga fasilitas rumah sakit dan sekolah internasional. Dengan hadirnya dukungan CLIEC yang menggandeng Sinosure, perusahaan menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking dilakukan pada akhir September 2026. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan rampung pada kuartal 4 tahun 2028, sehingga Urban Nova Edu Hub siap beroperasi penuh pada kuartal 1 tahun 2029. Berbagai sumber IDX Channel.